mempersembahkan tinta emas bagi Indonesia di kancah internasional, paduan suara yang satu ini untuk mempromosikan semangat kebersamaan dalam keberagaman melalui musik. The Archipelago Singers, anggotanya terdiri dari berbagai suku, agama, profesi, dan usia yang berbeda. Dari keberagaman membentuk satu suara, sukses merajai berbagai festival paduan suara di dalam dan luar negeri. Tak hanya musik klasik dan pop, lagu-lagu daerah Indonesia juga mereka bawakan dengan penuh kebanggaan. Sebuah perwujudan cinta dari mereka yang berkarya pada negerinya. Hija de Don Francisco Vallejos Alventosa. Recoge el premio su director, el señor Egao Azaria. Sebagai generasi muda Indonesia, rasanya memberikan sumbangsih yang nyata kepada bangsa ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dan di pagi hari ini The Archipelago Singers sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ternyata benar-benar sekali hari mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah generasi muda Indonesia yang berbakat dan membuahkan prestasi. Prestasi, betul sekali. Ini bisa diperkenalkan dulu mungkin salah satu. Ada Mas Ari, betul? Iya, saya Ari, saya salah satu penyanyi Archipelago Singers, saya suara bass. Suara bass, oke. Dan yang... oh, besar gitu? Bass gede. Harus besar. Kalau misalnya Mas Ega? Iya, nama saya Ega, saya di Archipelago Singers sebagai konduktor dan pelatih. Oke, dan berikutnya? Saya Desi, saya bernyanyi di sopran. Sopran. Lagi? Saya Aditya, saya tenor 1. Tenor 1. Oke. Suaranya kayak udah kebentuk semuanya. Kalau misalnya kayak kita saya Rama Lendi nggak tahu bagian apa sih sebenarnya. Terus kadang-kadang dia ngomong masih nenek gitu. Kalau mereka yes, oke gitu. Nah, kalau ini kan ini sebuah kebanggaan ya menjadi grup paduan suara yang meraih juara pertama. Itu dalam sepanjang sejarah paduan suara Indonesia. Ungkapkan perasaan kalian dalam satu kalimat. Bangga pastinya, tapi mungkin perlu kita koreksi sedikit. Jadi sebenarnya kita itu kemarin di Spain ikut 2 kompetisi. Yang pertama itu yang namanya 32nd Cantonegros International Music Festival. Nah, itu sudah diselenggarakan yang ke-32 kali. Nah, kita di Archipelago Singers adalah paduan suara Indonesia pertama yang bisa juara 1. Jadi itu sebenarnya. Jadi sebelumnya mungkin udah ada beberapa yang ikut juga, tapi kita yang pertama. Oke, nah kalau misalnya untuk Mas gimana? Ini kan harus diekspresikan salah satu, ini bangga sekali loh gitu kan. Apa yang dirasakan nih dalam satu kalimat? Iya, saya sangat senang, puas, bangga. Oke. Terharu, senang sekali. Langsung. Ini tur kedua saya dengan choir ini, bangga 2 kali mewakili Indonesia, terharu ya, haleluya, happy deh pokoknya. Pasti seperti itu. Nah, tergabung dalam sebuah choir ini kan memerlukan namanya kerja sama tim yang sangat solid sekali. Apalagi dengan adanya personil yang begitu banyak. Ada berapa semua tertotal? Sebenarnya kita ada 50 orang, tapi untuk yang kompetisi kita seleksi lagi jadi 30. Nah, ini semua ada 30. Dan seleksinya itu seperti apa untuk mungkin bisa Ega ikut? bisa jelasin kriterianya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ari, untuk kami sampai saat ini memiliki anggota aktif sekitar 50 orang. Ya, untuk konser-konser dan acara-acara lainnya. Namun untuk setiap kompetisi kami melakukan audisi lagi. Jadi setiap anggota kami yang sudah diterima sebagai anggota aktif, kami audisi lagi menjadi 30 orang untuk pergi kompetisi di luar negeri. Wah, oke. Jadi kalau sudah masuk tuh tidak masuk dalam sebuah choir tidak serta-merta mau ada pertandingan berangkat semuanya. Ternyata disaring lagi. Disaring lagi. Nah, kalau saya pas di sana itu membawakan lagu apa sih? Di setiap kompetisi berbeda-beda, tetapi pada saat kompetisi yang kami ikuti di Spanyol kemarin, yang pertama itu di sana diminta untuk menyanyikan sebuah lagu wajib. Lagu wajibnya kebetulan yang tahun ini adalah sebuah lagu seperti lagu nasional dari daerah Catalunya, Spanyol. Ya, dan judulnya Lamporda, itu berkisah seperti semangat patriotik terhadap daerah itu.
Dan kebetulan kami mendapatkan antusiasme yang sangat luar biasa dari masyarakat setempat karena merasakan bahwa ada kur dari Indonesia yang mampu menyanyikan lagu mereka dengan begitu menggugah semangat mereka. Yang membuat beda pada saat kalian menyanyikan lagu timnya mereka itu dengan sentuhan Indonesia kah atau ditambah sentuhan Indonesia atau bagaimana? Tentu saja kita harus berpikir untuk itu karena memang setiap komposisi tentu ada maksudnya ya dari setiap komposernya dan mungkin lebih banyak kita harus mengadaptasi bukan menurut cara kita sendiri. Kita harus jadi kita harus pertama kan itu bahasanya bahasa Katalan ya. Jadi kita harus panggil native untuk melatih pronunciation-nya. Sampai panggil native. Kayak gitu-gitu. Terus bagaimana menginterpretasi teksnya supaya jangan sekedar menyanyikan teks tapi harus dengan hati dan bisa menggugah yang mendengar. Mungkin itu sih yang setuju. Dan pada saat kalian perform sana menggunakan seperti ini baju-baju daerah khas Indonesia. Ada beberapa lagu yang pakai seperti ini, ada yang pakai dress juga macam-macam. Karena kita sebagai warga negara Indonesia aja, nih kalau misalnya kita ngeliat kayak gini kayaknya luar biasa banget, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya, benar-benar magnet sekali. Magnet benar. Tapi kalau misalnya dari namanya sendiri kan The Archipelago Singers gitu ya. Ini untuk mewakili Indonesia menggunakan nama Archipelago. Betul. Jadi kita inginnya waktu memilih nama ini supaya semua orang yang tahu atau dengar nama kita tuh bisa langsung ingat sama Indonesia. Dan kita juga kan di choir kita sendiri itu seperti mini Indonesia. Jadi kita kan latar belakang anggotanya beda-beda, sukunya, agamanya, profesinya, usianya, tapi kita sama-sama bersatu lewat musik, kurang lebih kayak gitu. Pastinya seperti itu. Nah kalau misalnya untuk konsepnya kan untuk supaya ingat dengan Indonesia, apakah selalu yang dibawakan lagunya Indonesia melulu gitu atau misalnya ternyata kalian juga melakukan inovasi-inovasi lain gitu? Jadi kita sebenarnya lagu-lagu yang dibawakan ada berbagai macam. Untuk pengembangan kemampuan bernyanyi anggotanya, pastinya ya kita harus bawain lagu-lagu klasik. Karena itu kan banyak belajar dari lagu-lagu klasik secara teknik. Kemudian kalau misalnya kita tur ke luar negeri, kan kita juga punya misi memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi pasti kita harus bawakan folklore Indonesia juga yang kayak sekarang. Sama kita juga ingin choir kita itu bisa entertaining juga. Jadi kalau kita konser, kita juga suka bawain lagu-lagu pop yang di aransemen jadi choir. Sedikit dong, aku pengen tahu nih biasanya. Aku pernah kan di choir walaupun gagal gitu. Karena gini, sulit loh tergabung dalam choir itu untuk bisa mengeluarkan suara sendiri tanpa ikut-ikutan yang di sebelahnya. Nah, aku pengen tahu nih untuk pembagian suaranya. Pribadi ya, Bu ya? Iya, pengalaman pribadi memang nih. Untuk pembagian suaranya ini kira-kira seperti apa sih caranya? Pengen tahu mungkin yang di rumah yang aku juga pengen nih choir, caranya seperti apa sih? Mungkin bisa dipraktekin sedikit aja, satu bait aja. Mungkin ya bagi yang mungkin masih kurang memahami masalah untuk kita kan manusia terdiri dari berbagai jenis suara ya. Kalau yang wanita biasanya dibagi menjadi sopran dan alto, yang pria dibagi menjadi tenor dan bass. Ya mungkin ada bariton tapi itu di tengah-tengahnya. Tapi kalau di kur 4 itu, dan itu sebetulnya pertama adalah dari range-nya ya. Tentu saja kalau tinggi-tinggi ya itu sopran yang wanita dan yang rendah alto. Tetapi lebih dari itu juga warna, colornya. Ya color warnanya sopran lebih tinggi dan lebih bright itu di sopran. Kalau misalnya rendah dan lebih dalam itu alto. Lebih dark. Mungkin bisa. Untuk lebih jelasnya langsung bisa dipraktekin nih. Gimana misalnya? Sopran, coba, alto, tenor, bass. Ya ini bassnya ya. Do re do coba. Sol fa mi, do si la sol fa mi. Do si la sol fa. Do si la sof. Ya, kayak gitu lah kurang lebih. Kita biasanya soalnya harus pakai partitur, Mbak. Oh gitu ya. Coba kita yang tenor satu. Ada. Ya, lihat beda ya. Colornya juga udah beda ya. Dari yang si Ari tadi dengan Adit udah beda. Oh yes. Kalau misalnya sopran seperti apa? Sopran mungkin sama notnya. Ya, nah kalau misalnya dikombinasikan jadi seperti apa? Coba. Iya, oke. 1, 2. Sama, 3, 2. La 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 la. Aduh hebat. Dia ternyata.
Untung saya nggak nyanyi, kalau misalnya saya nyanyi udah bubar ini choir-nya. Aku langsung Tapi ngomong-ngomong ini sebagai seorang, bukan seorang, anggota keluarga besar dari The Archipelago Singers ini, kalian sudah pergi kemana saja sih untuk mempromosikan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia? Ini sih sebenarnya Ya, mungkin ini tur internasional kita yang kedua. Oke. Jadi di tahun 2014 selain yang tadi di Canton Negros, kita ikut juga satu kompetisi lain namanya the 60th International Choir Competition for Habaneras and Polyphony di Spain juga. Oke. Dan alhamdulillah kita juara 1 juga di sana. Wow, juara langganan kayaknya. Nah, tahun 2012 itu kita tur internasional yang pertama ke Austria dan Jerman, dan di sana di Jerman kita juga dapat juara 1 untuk kategori folklore dan dapat public prize juga. Dan untuk lagu klasiknya kita dapat juara 2 dan dapat yang namanya Golden Diploma for International Excellence Achievement. Oh my Golden God, Diploma, oh my goodness. Salut sekali, Selamat ya. sukses buat kalian semua pastinya. Terakhir nih, untuk Mas Funi sebagai orang yang mendalami paduan suara gitu kan selama ini, apakah grup vokal seperti ini menjanjikan sebagai karir? Tertarik nih kayaknya nih. Kayaknya saya Tertarik. apakah saya perlu beralih gitu? Jangan rusak ya. Ya, kalau di luar negeri, di Eropa terutama ya, karena minat terhadap musik klasik itu masih sangat tinggi. Yes. Itu ada yang namanya opera chorus ya, jadi grup paduan suara yang nyanyi di pertunjukan opera. Ya, sebetulnya di Indonesia pun bisa, karena akhir-akhir ini sekarang sudah marak ada drama musikal. Mungkin bisa juga paduan suara itu menjadi latar belakang dari si drama musikal itu dan menjadi rutin kan, bisa menjadi karir. Tapi untuk sampai sekarang sih bagi paduan suara independen ini seperti ini, kita adalah paduan suara amatir ya, bukan profesional. Artinya tidak untuk profit, untuk mencari, tidak untuk cari Penghasilan. penghasilan. Gitu ya. kita lebih kepada hobi dan komitmen aja. Yes. Ya, karena kami sendiri anggota-anggotanya adalah kebanyakan sudah bekerja di Profesinya mana-mana, beda-beda. profesinya beda. Dan Hobi namanya tetap hobi. latihan Ya, gitu ya, ya. komit untuk Kita latihan. latihannya keluarga. weekend, Oh. Sabtu Minggu dan public holiday kita latihan. Luar Oke. biasa. Nah ini tapi sekali. setelah ini juga mereka akan perform lagi nih. Membawakan lagu apa? Kita berikut ini akan membawakan lagu Soleram. Ya. Lagu Soleram kan kita tahu sendiri lagu tradisional Indonesia. Tetapi yang kali ini kami berkolaborasi dengan komposer dari daerah Spanyol, daerah Basque, yang bernama Josu Elberdin. Beliau adalah seorang komposer yang cukup terkenal di dunia. Dan dia membuatkan kami aransemen Soleram ini Khusus untuk khusus untuk kami. Penghormatan sekali kalau kayak Hebat gitu. sekali. Penasaran deh Ari, jadi kira-kira seperti apa Kira-kira lantunan-lantunannya? seperti apa? Mungkin boleh langsung bersiap-siap? Iya, kami persilakan dulu. Bersiap-siap. Ini luar biasa biasa sekali. Ini salah satu Ini prestasi yang benar. patut dibanggakan Mereka ya. merupakan salah satu generasi muda Indonesia yang benar-benar membuahkan hasil untuk Indonesia. Wow, jadi rasanya saya nggak sabar sekali untuk mendengar. Bagaimana sih sebenarnya lantunan-lantunannya seperti apa? Kita akan langsung simak aja paduan suara The Archipelago Archipelago Singers. Singers dengan Soleram. Yes.